Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani fillah, siapa yang tidak kenal dengan sosok Fir'aun, manusia yang paling jahat sepanjang sejarah, manusia yang memiliki sifat yang paling jelek sepanjang masa, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengabadikan jasad Firaun di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat-sifat Firaun laknatullahi alaih sebagai pelajaran untuk orang-orang yang akan datang, pelajaran untuk seluruh umat manusia di masa yang akan datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Yunus ayat 92. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa sifat Fir'aun, dan sifat ini ternyata sering melekat pada diri kita sebagai umat di zaman sekarang ini. Sifat yang pertama, sifat Fir'aun yang pertama yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan sifat ini sering sekali muncul, sifat ini sering sekali terlahir dalam diri kita. Yang pertama, Fir'aun termasuk salah satu manusia yang berbuat melampaui batas. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam beserta Harun alaihissalam. Pergilah kalian kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Ini salah satu manusia, sifat Fir'aun, salah satu manusia yang Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai manusia terjelek. Inilah sifat yang dimiliki. Ini salah satu manusia yang memiliki sifat sering melampaui batas terhadap apa yang ia kerjakan. Dan ini salah satu sifat yang menempel pada Fir'aun sehingga ia dikategorikan sebagai manusia paling jelek sepanjang masa, sepanjang sejarah. Ketika seseorang sudah melampaui batas di dalam berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang tersebut sebagai orang yang hatinya dipenuhi dengan sifat sombong. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba berkecukupan. Surah Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Ini sifat yang pertama, sifat Fir'aun yang pertama yang sering menempel pada diri kita.
Yang kedua, sifat Fir'aun yang Allah berikan di dalam Al-Quran adalah ia selalu meremehkan rakyatnya. Karena pada saat itu Fir'aun sebagai figur manusia, sebagai contoh bagi kaum-kaumnya dan rakyatnya, ternyata ia memiliki sifat, dan sifat ini ternyata menempel pada diri kita. Apa sifat yang kedua? Fir'aun selalu meremehkan rakyatnya. Mereka selalu dibodohi oleh Fir'aun, dibungkam, dibius, hingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengutarakan pendapatnya, tidak bisa bergerak melawan apalagi memberontak. Dia membodohi kaumnya dengan kekerasan, kadang pula membodohi kaumnya dengan rayuan, sehingga tidak ada satupun rakyat yang pada saat itu hidup di bawah kekuasaan Fir'aun yang berani melawannya. Karena ketika Fir'aun tidak ditaati oleh rakyatnya, maka ia akan mendapat balasan yang luar biasa, keji. Akan disiksa hidup-hidup, bahkan sampai dibunuh oleh Fir'aun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan sifat Fir'aun di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Az-Zukhruf, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Maka Fir'aun dengan perkataan tersebut telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Ikhwani fillah, sifat ketiga Fir'aun yang sering menempel pada diri kita. Sifat ketiga Fir'aun, dan sifat ini sering sekali menempel pada diri kita, yakni Fir'aun selalu memecah belah rakyat, memecah belah umat. Karena salah satu taktik Fir'aun untuk menguasai rakyatnya adalah dengan membagi-bagi mereka berkelompok-kelompok. Rakyat tidak dibiarkan bersatu karena ada berbagai macam bahaya bagi kekuasaannya. Jika rakyat tidak bersatu, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Fir'aun. Jika rakyat bersatu, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Fir'aun. Sehingga Fir'aun memiliki taktik untuk memecah belah mereka. Semakin mereka terpecah, semakin mereka tidak memiliki kekuatan. Dan sifat ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Ini sifat yang luar biasa dahsyat yang Allah benci. Sehingga dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala kategorikan Fir'aun sebagai manusia terjahat sepanjang masa. Ikhwani fillah, ibrah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, di antaranya kisah-kisah orang-orang terdahulu termasuk Fir'aun. Tujuannya adalah supaya bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang beriman di masa yang akan datang. Kami ulangi, karena saking jeleknya Fir'aun, tidak ada satupun manusia yang sudi, yang enggan menggunakan namanya. Allah Subhanahu wa taala berharap kita umat Islam, seluruh umat manusia, agar kita terhindar dari sifat-sifat Fir'aun, sehingga dengan
kita terhindar dari sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala setidaknya menjadikan hidup kita terarah dengan sifat-sifat yang mulia tentunya, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita, memperindah akhlak kita, dan menjadikan akhlak tersebut sebagai salah satu tabungan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.